Baik, salam sejahtera untuk seluruh mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Bapak akan kembali mengulas pertemuan ketiga tentang filsafat Pancasila. Bapak sengaja mengulangi karena hendak menjangkau mahasiswa yang mungkin sudah lupa dengan materi ini dan juga mahasiswa yang mungkin saja belum sempat mengikuti pertemuan ketiga di mana kita membahas tema filsafat Pancasila. Langsung saja, tolong disimak baik-baik, karena setiap materi akan ada perwakilan soal-soal yang nantinya akan muncul pada ujian akhir ya. Apa yang dimaksud dengan filsafat Pancasila? Bagaimana melihat hubungan filsafat Pancasila dan prinsip kewarganegaraan? Nah, mengapa filsafat Pancasila itu kita harus pelajari? Dan kita akan melihat hubungan atau relasi yang paling dekat ya ketika kita belajar tentang kewarganegaraan atau prinsip-prinsip kewarganegaraan itu sendiri. Filsafat Pancasila sendiri itu kita bisa katakan sebagai ideologi nasional. Karena apa? Karena ilmu tentang filsafat atau cara berpikir tentang Pancasila itu harus dikuasai, dipahami oleh setiap warga negara Indonesia. Sehingga setiap warga negara wajib memiliki ideologinya masing-masing. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa Pancasila itu adalah secara otomatis kita sebut sebagai ideologi nasional. Filsafat Pancasila juga kita sebut sebagai pandangan hidup atau arah kita berjalan ya, dan sekaligus sebagai dasar. Jadi Pancasila di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai, sila-sila itu sudah dijabarkan secara terperinci bagaimana pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan warga negara. Jadi secara otomatis Pancasila itu kita jadikan sebagai ideologi, lebih sempit lagi kepada pandangan hidup, dan lebih sempit lagi sebagai dasar bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai warga negara. Nah, ketiga tema ini kita sebut sebagai paradigma atau cara berpikir. Bagaimana seorang warga negara itu menjadikan ideologi, pandangan, dan dasar itu sebagai cara berpikirnya. Pancasila sebagai ideologi nasional, kita akan lihat sama-sama pembahasan ini. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Jadi, ideologi sebuah negara itu adalah seperangkat nilai. Seperangkat nilai ini terbentuk sejak kapan? Sejak negara itu berkembang, terbentuk, dan disahkan menjadi sebuah negara. Atau dapat dikatakan bahwa ideologi itu ditetapkan ketika sebuah negara itu merdeka. Nah, bagaimana cara ideologi itu bisa diterima dan disepakati ketika negara itu sudah terbentuk? Kemudian disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Ambil contoh ya, kita mau pergi ke sebuah gunung. Itu visi kita, ujung gunung itu adalah visi kita. Bagaimana cara? Tentu kita harus dipandu oleh sebuah panduan ya. Panduan itulah yang nanti akan mengajarkan kita bagaimana caranya mencapai visi. Tidak mungkin kita hanya sekadar melihat visi di atas gunung, kita mau ke sana, tetapi kita hanya berpangku kaki. Tentu kita tidak akan pernah bisa mencapai visi tersebut. Nah, ideologi mengajarkan kita bagaimana cara mencapai visi itu dengan strategi-strategi. Bisa saja ideologi mengajarkan kita, oh gini loh caranya, kalian harus mempersiapkan bekal selama mencapai visi tersebut. Atau ada langkah-langkah strategi lain yang baik, sehingga kita punya visi itu bisa lebih cepat tercapai. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Jelas ketika perbedaan terjadi dalam sebuah kelompok masyarakat, secara khusus di Indonesia kita terdiri dari berbagai macam suku, ya, ras, budaya, itu berbeda. Tetapi ketika ideologi yang sama, nilai-nilai yang sama bisa kita sepakati, maka dapat memungkinkan masyarakat kita bersatu. Sudah terbukti, Indonesia adalah negara yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi kita bisa disatukan. Saya bisa bertemu dengan si Ambon, si Jawa, ya, si Makassar, si Sumatera, si Serui, si Biak, Merauke. Kita
bersatu. Nah, itu yang disebut sebagai penyatuan. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Jadi Pancasila yang tadi kita sebut sebagai ideologi, itulah dasar kita untuk memahami nilai-nilai yang penting yang telah dijebarkan dalam 5 sila yang kalau diuraikan itu begitu kaya akan nilai-nilai sosial ya di dalamnya. Pancasila juga merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jelas ya? Jadi Pancasila itu adalah nilai sosial bersama. Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu, kelompok masyarakat di daerah itu bisa bersatu. Misalnya, sistem adat Pelagedong sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku. Apa itu Pelagedong? Kita lihat sama-sama. Pelagedong merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada dua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pelagedong sendiri merupakan intisari dari kata pela dan gedong. Pela adalah suatu ikatan persatuan, sedangkan gandong mempunyai arti saudara. Jadi Pelagandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Kita sudah tahu bahwa di Maluku ada pembagian wilayah Maluku Utara dan Maluku Selatan. Dari sisi budaya yang mungkin agak berbeda, tetapi ada satu corak yang membedakan, yaitu nilai-nilai keagamaan. Nah, di sana dipisahkan oleh mayoritas masyarakat yang Muslim dan juga yang Kristen. Tetapi mereka bisa menjadi satu dengan cara satu sistem yang disebut oleh masyarakat sebagai Pelagandong. Kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata Pelagandong ini adalah contoh atau aplikasi dari sistem nilai yang ada dalam sila Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi bagaimana sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga juga persatuan Indonesia itu bisa diaplikasi dalam sebuah sistem yang namanya Pelagandong ini ya. Sebagai pandangan hidup ya, ini adalah arti yang kedua atau implementasi yang kedua dari ideologi filsafat Pancasila. Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Jadi pandangan hidup jelas, setiap manusia tentu menjadikan pandangan hidup sebagai langkah bagaimana cara dia melangkah menjalani hari-hari dalam kehidupannya. Pendapat atau pertimbangan itu hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Jadi pandangan hidup itu adalah sebuah pendapat atau pertimbangan yang telah diuji berdasarkan pengalaman sejarah yang panjang menurut waktu dan tempat hidupnya. Jadi tidak hanya sekedar, jadi kita menjadikan pandangan hidup itu tidak asal-asalan. Tentu kita akan mengkaji, mengevaluasi, dan akan menjadikan pandangan hidup itu sebagai suatu pertimbangan yang kita pegang kuat untuk kita jalani ya. Pandangan hidup ada 3 macam ya. Ada pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Jelas ya, di dalam agama kita ada pandangan hidup yang kita jadikan landasan yang kokoh dalam menjalani kehidupan beragama, bahkan kehidupan sosial dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi, diselaraskan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada suatu negara. Dan yang ketiga, pandangan berdasarkan renungan, yaitu refleksi pribadi, ya, yang kita sering sebut sebagai refleksi pribadi, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Itu biasanya tidak mesti benar, belum tentu benar, karena kadang-kala pendapat pribadi kita itu bisa saja sangat bersifat objektif, ya. Artinya berdasarkan apa yang kita percayai, belum tentu benar di tempat lain. Nah, yang kita maksud di dalam pembahasan kali ini, pandangan hidup filsafat Pancasila itu masuk pada kelompok yang kedua, ya, yaitu pandangan hidup sebagai ideologi. Nah, ada sebuah budaya, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubanta. Ini Bapak sudah bahas ya waktu itu di pertemuan dalam kelas. Ini adalah sebuah pandangan hidup dari daerah Dayak, ya, Kalimantan. Nah, apa itu? Arti dari kata-kata tersebut memiliki makna yang besar dalam pengaturan kehidupan masyarakat Dayak pada zaman dahulu dan masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Kata Adil Katalino memiliki arti manusia Dayak harus bersikap adil kepada sesama manusia, juga terhadap makhluk lain di sekitarnya.
Bacuramin Kasaruga memiliki arti bahwa manusia Dayak sebagai makhluk Tuhan harus senantiasa berserah diri kepada Yang Maha Kuasa dan berusaha tetap menjaga kerukunan serta mengamalkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dipercayai. Sedangkan Basengat Kajubata memiliki arti manusia Dayak harus senantiasa ingat kepada Tuhan yang telah memberi nafas kehidupan. Falsafah hidup tersebut adalah sikap batin yang paling dasar yang memiliki arti dimanapun manusia harus dapat berlaku adil, bukan hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Falsafah ini merupakan kesepakatan yang lahir agar ada harmonisasi antara manusia dan alam. Ada harmonisasi antara makhluk hidup yang hidup di bumi. Bapak secara pribadi sangat mengapresiasi bahkan kagum dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Dayak. Karena kalau kita pahami, masyarakat Dayak sebagian besar mereka masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, ya. Artinya mereka masih memiliki kepercayaan leluhur, kepercayaan lokal. Tetapi ternyata di dalamnya ada nilai-nilai leluhur yang ternyata jauh lebih tinggi nilainya. Bagaimana mereka itu tidak percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam 6 agama yang diakui di Indonesia, tetapi mereka punya sistem, mereka punya falsafah yang mengharuskan masyarakat mereka untuk betul-betul melakukan kepercayaan kepada sosok yang kita sebut sebagai Yang Maha Kuasa, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, ya, dan menjaga kerukunan serta mengamalkan kebaikan. Serta di situ dikatakan harus menanamkan prinsip keadilan satu dengan yang lain. Dan satu hal yang luar biasa di sini juga adalah mereka mengajarkan kepada masyarakatnya untuk bisa melestarikan baik itu kehidupan hewan dan juga kehidupan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini salah satu contoh. Meskipun mereka tidak secara langsung mengakui tidak langsung menghubungkan prinsip mereka dengan nilai-nilai dalam Pancasila, tetapi kalau kita mau pahami lebih jauh, makna sila 1 dan ke-5 itu sebenarnya terkandung ya di dalam falsafah yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan ini. Sebagai dasar negara. Nah, dasar negara, jadi filsafat Pancasila sebagai dasar negara berasal dari bahasa Belanda yaitu filosofische grondslag yang memiliki arti norma, yaitu leg dan dasar grens dan filsafat filosofische. Dan juga dasar negara berasal dari bahasa Jerman yaitu Weltanschauung yang bermakna sebagai pandangan mendasar, Anschauung ya, dan dunia Welt, sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa dasar negara adalah suatu pedoman dalam mengontrol kehidupan penyelenggara negara yang meliputi berbagai sektor kehidupan. Nah, jadi ada makna dari bahasa Belanda dan juga dari bahasa Jerman ya, yang mengartikan dasar negara itu adalah sesuatu yang diakui, disepakati, dan dikontrol dalam kehidupan masyarakat ya, warga negara. Kemudian juga adalah sikap hidup, pandangan hidup, atau sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Pada hakikatnya dasar negara merupakan filsafat negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum dalam negara. Nah, kenapa dikatakan tidak bisa dibuktikan kebenaran dan kesalahannya? Karena apa? Karena sikap hidup dan pandangan hidup sebagai dasar negara itu sifatnya adalah state. Dalam arti setiap orang dapat menentukan pilihannya terhadap falsafah atau dasar negara yang dia ikuti. Kalau pada akhirnya falsafah negara itu disalahgunakan, maka tentu orang tersebut bisa menjurus kepada langkah-langkah yang salah ya. Sebaliknya, ketika dia taat ya, dia ikuti aturan dan melakukan prinsip dasar negara melalui undang-undang dan hukum negara, maka terus terang saja dia dapat secara langsung dikatakan sebagai warga negara yang baik. Merupakan landasan kehidupan dalam bernegara di mana setiap negara mesti memiliki landasan untuk menjalankan kehidupan bernegaranya. Dasar negara untuk suatu negara adalah suatu dasar untuk dapat mengatur penyelenggaraan negara. Jadi landasan dan juga dasar negara di sini dimaknai sebagai suatu dasar yang dapat dipakai untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi bagaimana supaya sistem aturan ya atau regulasi yang ada di negara kita atau seringkali disebut sebagai konstitusi itu bisa berjalan dari
ujung sampai kepada dari ujung, artinya dari Sabang sampai Merauke, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Nah, kesimpulannya, filsafat Pancasila adalah salah satu wawasan kebangsaan. Ya, sekali lagi filsafat Pancasila itu adalah salah satu wawasan kebangsaan yang wajib dipahami dan diterapkan dalam kehidupan warga negara. Filsafat Pancasila secara otomatis menjadi cara gaya model paradigma berpikir dan bertindak warga negara Indonesia. Filsafat Pancasila sebagai ideologi nasional, pandangan hidup dasar negara adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Nah, yang kedua ini maksudnya seperti ini. Hubungan warga negara dan juga Pancasila jelas. Kita akan disebut sebagai warga negara ketika kita menjadikan falsafah atau filsafat Pancasila sebagai cara, gaya, model paradigma berpikir kita. Nah, ketika itu sudah diterapkan secara penuh dalam kehidupan kita, maka kita sudah dapat disebut sebagai warga negara yang baik. Meskipun pada kenyataannya tidak sedikit ya warga negara yang masih belum melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan filsafat Pancasila dalam kehidupan pribadi, sehingga tidak heran pelanggaran-pelanggaran hukum ya, pelanggaran-pelanggaran aturan terjadi, sel-sel penjara itu terisi karena apa? Karena memang ada warga negara yang belum menyadari atau mungkin sudah menyadari tetapi tidak melakukan tanggung jawab dan kewajibannya. Kesimpulan ini tolong dihafalkan, tolong dipahami, tolong dimengerti supaya ketika ada pertanyaan terkait dengan filsafat Pancasila, mahasiswa sekalian bisa menjawabnya dengan baik. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Kemudian pertanyaan sebagai refleksi, apa peran seorang warga negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa menjadi bangsa yang adil dan makmur? Bagaimana seorang mahasiswa menerapkan prinsip filsafat Pancasila dalam lingkungan kehidupan kampus? Nah, jadi kalian silakan mempersiapkan jawaban. Bagaimana peran seorang warga negara ya dalam mewujudkan cita-cita bangsa menjadi bangsa yang adil dan makmur? Kalian bisa berpikir jernih, bisa mempersiapkan jawaban. Bagaimana caranya? Kira-kira ini bisa saja nanti keluar nanti pada saat ujian akhir. Dan kalian bisa menjawab sendiri lewat pemahaman kalian. Posisi kalian sebagai Pancasila dalam menerapkan prinsip Pancasila dalam lingkungan kehidupan kampus. Bagaimana caranya? Ya, itu kira-kira yang bisa kita bahas. Kiranya pertemuan secara online yang Bapak sampaikan melalui akun YouTube ini bisa dimengerti, bisa dipahami dan menjadi landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk memahami materi ketiga tentang filsafat Pancasila. Sampai ketemu lagi pada pertemuan keempat. Nanti linknya akan Bapak share lagi untuk kalian pelajari. Selamat siang, Tuhan memberkati.